sejarah masuknya Islam di tanah Papua. Agama Islam pertama kali dibawa masuk ke pesisir barat di daerah Onim, di daerah Fafa. Pero masuk Wamena dan sampai dari ke selatan Asmat, Merauke, Mami, kemudian Timika. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Paul dan semua. Terima kasih juga Pak Sion tadi. Saya ini Pak Paul minta untuk bicara seputar Islamisasi, tapi saya bukan tidak mau mengungkap itu, tapi saya coba mengungkapkan apa yang kami alami. Lalu yang kedua, konflik di Papua, persoalan di Papua bukan konflik horizontal, bukan konflik agama, bukan konflik sara. Ini konflik ideologi, konflik sejarah. Nah, itu yang saya mau tegaskan di awal ini. Sekalipun demikian, saya coba lihat ini sebagai satu dinamika yang perlu dilihat secara bersama. Nah, karena itu saya beri judul Papua bukan tanah kosong. Lalu mengungkap sejarah Islam dan fakta di tanah Papua. Itu judul. Lalu kemudian bagian berikut itu sejarah Papua bertemu agama asing. Jadi orang Papua, orang Melanesia sejak moyang leluhur di masing-masing agama itu, masing-masing suku memiliki pandangan, memiliki penghayatan iman akan terhadap Yang Esa. Yang masing-masing menyebutnya dan menghayatinya secara turun-temurun. Lalu bertemu orang dan agama asing. Nah, bagaimana agama asing tadi? Pertama itu masuknya termasuk Islam, Kristen, baik Katolik maupun Protestan, Hindu, Buddha. Ini kami orang Papua bilang itu agama asing yang datang dari luar, bukan dari dalam Papua, tapi dari luar Papua. So, karena itu Pak Paul bisa lanjut di layar berikut. Nah, itu sejarah Papua bertemu agama asing. Lalu ini saya coba lihat bagaimana sejarah masuknya Islam di tanah Papua. Agama Islam pertama kali dibawa masuk ke pesisir barat di daerah Onim, di daerah Fafa, oleh para pedagang Muslim yang berusaha sambil berdakwah di kalangan penduduk, dan itu terjadi sejak 1606. Tetapi nampaknya kemajuan berjalan sangat lambat dan selama berabad-abad. Lalu masuknya Islam ke daerah Papua terjadi 2 abad lebih awal dari masuknya agama Kristen Protestan yang masuk pertama kali di daerah Manokwari pada 5 Februari 1855. Yaitu ketika 2 orang misionaris Jerman bernama C.W. Otto dan Gessler mendarat dan kemudian menjadi pelopor kegiatan misionaris di tanah Papua. Masuknya agama Islam di daerah Fafa dan wilayah Kepala Burung ini termasuk Sorong dan sekitarnya Manokwari, itu kami biasa bilang Kepala Burung. Kepala Burung Papua terjadi diakibatkan hubungan, kedekatan lingkungan dan relasi yang terbangun lama antara Sultan Tidore dan Ternate. Sultan Tidore dan Ternate dan Maluku sering menjadikan orang Papua budak. Politik rasisme dengan kasta pengaruh Islam, kesultanan cukup kental pada orang Papua di masa-masa awal. Abad 17, 18, 19, 20. Tetapi dalam politik dan perang, orang Papua mempunyai jasa besar membantu Sultan Tidore dalam menghadapi VOC Belanda. Salah satunya yang terkenal ialah peran orang Papua dalam memenangkan perang Nuku, yaitu di Tidore, di mana orang-orang Papua dengan segala kelihayannya membantu memenangkan pertempuran perang Nuku. Lalu berikut itu masuknya agama Kristiani atau agama Kristus di tanah Papua. Pak Paul, layar berikut. Ya.
Ya itu sebagaimana tadi saya sampaikan, pada tahun 1855 dua orang misionaris Jerman bernama Otto dan Kessler menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, Manokwari, tanah Papua. Beberapa waktu kemudian mereka ini di Pulau Mansinam itu 1-2 kilo di Pulau Mansinamnya, kemudian menyeberang ke tanah besar atau ke tanah Papua atau di Manokwari. Lalu mereka mulai melakukan misi penginjilan di wilayah Manokwari dan sekitarnya, kemudian menyebar di pantai utara, wilayah Saireri dan Tabi. Saireri itu termasuk Biak, Nabire, Serui dan sekitarnya. Tabi, Jayapura, Sarmi dan beberapa wilayah, termasuk Terong. Lalu untuk gereja Katolik masuk di tanah Papua, khususnya di wilayah selatan, pada pertengahan Mei 1896 oleh Cornelis Lecoq Darmanville, SJ, Sarjana Yesus, Tarekat Yesuit. Jadi setelah 2 minggu tepatnya bersama dengan 2 siswa, kasihan beliau tenggelam dan hanyut. Jadi belum sampai dengan sebulan Pastor Lecoq itu hilang, tertelan di air. Kemudian setelah lama pada 1905 baru gereja Katolik masuk di wilayah selatan, khususnya di Merauke, oleh misionaris MEC atau Hati Kudus, Tarekat Hati Kudus. Nah, kemudian masuk di bagian berikut, itu para misionaris yang tadi masuk mulai membagi Papua, bagaimana misi penginjilan itu bisa terjadi. Layar berikut, Pak Paul. Pembagian wilayah pelayanan misi dan sending di tanah Papua. Itu pertama, menyadari cepatnya penyebaran gereja Kristus di tanah Papua pada awal abad ke-20, para pemerintah Belanda memfasilitasi pemimpin gereja antara Katolik dan gereja GKI di tanah Papua untuk membagi wilayah pelayanan. Maka pada 1917 para pemimpin kedua gereja dan GKI membagi wilayah pelayanan. Jadi mereka membagi Papua itu dari wilayah gunung ke selatan diserahkan kepada gereja Katolik. Jadi mulai dari Oksibil, Kero masuk, Wamena dan sampai lari ke selatan, Asmat, Merauke, Mapi, kemudian Timika, dan sebagian Fafak serahkan kepada gereja Katolik. Lalu dari gunung ke wilayah Paniai, Timika, kemudian wilayah utara, Jayapura, Biak, Serui, Sorong, Manokwari diserahkan kepada gereja GKI. Lalu pembagian wilayah pelayanan gereja tadi dihapus kembali pada 1930-an dan dipersilakan kedua gereja, baik itu GKI maupun Katolik, bisa yang di utara bisa melakukan pelayanan di selatan dan sebaliknya. Dan simbol dari itu mereka membangun SMU gabungan, itu SMA gabungan antara GKI dan Katolik yang SMA tertua di Jayapura. Saya alumni SMA gabungan, termasuk Pak Freddy Numberi dan sejumlah orang itu alumni dari SMA gabungan. Lalu berikut adalah pembagian wilayah pelayanan gereja tadi terus mereka hapus. Lalu pada 1937 misionaris gereja Kemah Injil dan beberapa gereja masuk. Dan mereka berpos di wilayah Mepago atau wilayah Paniai dan sekitarnya. Kemudian pada akhir 1950-an gereja ID Baptis masuk di wilayah Papua dan membuka pos pelayanan di wilayah pedalaman Papua. Mereka kebanyakan dari Jayapura ke Wamena, lalu dari Wamena naik ke arah barat atau ke arah suku besar Lani. Di wilayah Mambramo Tengah, Lani Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak Papua dan sekitarnya.
dari pembagian tadi, kemudian dalam kurun waktu kurang dari 50 sampai 70 tahun, tanah Papua sebagian besar itu hampir menjadi pengikut Kristus atau orang Kristus. Pak Paul bisa lihat layar berikut. Ya. Layar berikut ya. Yaitu mayoritas umat Papua menjadi umat Kristus. Pertama, berkat kerja keras misi Katolik dan Sendi Kristen Protestan, 95% orang asli Papua telah menjadi pengikut Kristus. Lalu berikut jumlah keseluruhan orang Papua sampai dengan saat ini, termasuk juga penduduk yang menganut beberapa agama atau gereja, itu sebagai berikut. Bapak Ibu lihat nomor 2, itu 3,6 juta. Itu untuk di Provinsi Papua. Di Papua Barat sekitar 7 sampai 900 ribu. Di mana 61,3% itu beragama Kristen Protestan, 21% beragama Katolik, dan 17% itu beragama Islam. Dan beberapa Hindu, Buddha, dan lainnya. Nah, pertanyaan bagi saya hari ini ialah apakah 50 tahun yang akan datang dengan presentasi yang saya perlihatkan pada poin kedua ini, itu pertanyaan yang menggelisahkan orang Papua hari ini ialah 50 tahun yang akan datang orang asli Papua yang adalah orang Kristiani masih eksis mempertahankan iman mereka. Lalu pertanyaan lainnya ialah apakah Indonesia mampu memberikan jaminan kehidupan? Bahkan juga mereka bertanya, gereja akan menyelamatkan mereka baik di bumi maupun di surga. Itu pertanyaan-pertanyaan refleksif yang sering muncul dalam benak saya, tapi juga di sejumlah umat di Papua. Layar berikut.